Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita dalam program acara podcast yang muslim sejati. Dan seperti biasa dalam program ini kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan juga para pendengar. Dan nanti akan kita bacakan dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa telah hadir bersama kita ada Ustadz Muslim Aslan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat hari ini Ustadz? Alhamdulillah semangat Mas Selamat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebelum kita bacakan tentunya seperti biasa kita mengajak seluruh pemirsa ya dan pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kita. Yang ingin mengirimkan pertanyaannya atau langsung bertanya silahkan di 06179442282 atau bisa melalui SMS-nya ya di 085277992202. Silahkan ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama di hari ini Pak Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar bahwasannya kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah Ustadz. Dan bukan dari amal perbuatan kita. Ustadz, mohon penjelasannya nih Ustadz karena saya belum terlalu paham nih Pak Ustadz. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati Allah. Di sini ada beberapa dalil ya. Yang menyatakan kadang-kadang dengan rahmat, kadang-kadang dengan amal. Iya. Maka satu dikatakan bahwasanya Allah akan memasukkan hamba itu tidak dilihat kepada amalnya. Maka dalam sebuah hadis yang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah kemudian kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, maka lan yudkhila ahadan bi'amalihil jannah. Kemudian kata Rasulullah adalah bahwasanya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang dengan amalnya. Jadi yang membuat masuk surga itu bukan amalnya kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bukan juga dengan kamu? Katanya. Bagaimana amal Rasulullah kalau kita lihat perjuangannya, memperjuangkan agama ini, berdakwah, kadang-kadang diusir, dikatakan dari Makkah, sehingga kemudian hijrah, kemudian dia harus berperang dan harus kepalanya pecah dan sebagainya. Maka kemudian kata Rasulullah, wala ana, dan bukan juga aku, illa ayyughammidaniyallahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali kata Rasulullah, kecuali kita itu dimasukkan ke surga dengan fadl, dengan kasih sayang Allah, wa rahmatihi, dengan rahmatnya. Jadi dikatakan di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dikatakan bahwasanya orang masuk ke surga itu bukan karena amalnya. Itu satu, ya kan? Kata Rasulullah SAW. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka kata Allah, maka masuklah surga dengan amalmu. Nah, ini kan ada kelihatan kontradiktif nih kan Pak Selamat ya. Iya. Rasul mengatakan maka tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan Rahmat Allah. rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka masuklah ke dalam surga dengan amalmu. Akan tetapi kata para ulama, ayat dan hadis ini kalau kita lihat sepintas adalah kontradiktif. Tapi bukan kontradiktif. Karena kita mungkin belum memahami maksudnya. Iya. Ya kan? Nah yang dimaksud adalah semuanya itu dengan kasih sayang Allah. Allah yang membukakan hati kita untuk beramal. Oh gitu ya kan? Kalau kita lihat hanya sebatas dengan amalan kita, berapa banyak amalan yang kita lakukan? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar, berapa banyak sih sholat yang kita lakukan? Apakah itu layak yang memasukkan kita ke dalam surga dan kekal di dalamnya? Berapa kita hidup di dunia ini?
Kita katakan cuma 60 tahun, 70 tahun, bahkan kita katakan 100 tahun. Tapi 100 tahunnya itu dibandingkan kita hidup di surga, Ya, nggak tidak ada ada apa-apanya. tidak ada apa-apanya. Kayak semut jatuh di laut pun nggak ada bandingan. Ya kan? Jadi dikatakan kalau kita melihat mengukur berapa amalan ibadah kita, sholat tahajud berapa? Itu pun kadang-kadang paling setengah jam. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang juga kan. Jadi kalau itu dibandingkan dengan nikmat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang surga itu seluas langit dan bumi untuk satu orang, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amal kita. Maka kata para ulama juga itu pun dikatakan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita masih banyak bermaksiat. Amalnya sedikit, maksiatnya banyak. Iya. Ya kan? Dari pagi sampai sore bermaksiat terus. Malam nangis minta ampun. Besok ngulang lagi. Iya. Nah, maka dikatakan itu pun dikatakan Allah akan mengampunkan. Bagi orang-orang yang bertaubat dan amalan itu yang kita lakukan adalah berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan maha kasih sayang. Jadi nggak usah beramal, enggak. Ya. Jadi pilihan kita untuk melakukan amalan itu adalah bentuk bukti kasih sayang Allah dan kita termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mudah dalam mengamalkan itu, Ustaz, Kalau ya. mudah dalam mengamalkan. Masya Allah, gitu deh supaya Ustaz ya. Karena kadang ada orang Ustaz ya, alah ngapain aku banyak-banyak beramal. Toh ujung-ujungnya karena rahmat Allah juga kan masuk surga gitu. Iya. Nah, bahkan katanya ya, buat dosa pun nggak masalah. Yang penting nanti ujung-ujungnya istighfar, mohon ampun. Kan sebanyak dosa apapun akan Allah ampuni nih. Gitu, Iya. Ustaz. Makanya orang kan banyak disuruh kita ajak misalnya untuk melakukan amal kebaikan ya. Dia bilang nanti aja lah Ustaz kalau udah tua sikit-sikit. Nah, itu dia. Kalau sekarang nanti balik lagi. Ya kan? Maka pernyataan ini pernyataan yang nggak benar ya pada asalnya. Pernyataan bagi orang-orang yang malas. Yang tidak mau diajak untuk berbuat kebaikan. Bukan menunggu nantinya. Pertama nggak ada yang menjamin untuk kehidupan ini. Iya sih. Bisa saja dia bilang mau sudah mati. Iya. Bukan nanti tapi mati. Jadi kita nggak tahu pasti masalah usia ini. Yang kedua juga kadang kita dipengaruhi adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kadang-kadang membuat dia malas untuk beribadah. Maka dikatakan ibadah itu kadang-kadang harus kita paksa. Gitu Ustaz ya. Kadang-kadang masalah kita ini sudah terbangun tengah malam dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran mau pipis kan Kamar mandi. ke kamar mandi. Tapi gitu lihat aduh jam 2, jam 3 nantilah Tidur lagi. kebablasan Iya, sampai subuh. Nah, Oke. itu dia. Pak Ustaz, kita tahan dulu. Sampai sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa dan di mana Ibu? Mak Rani Ustaz di Tebing Tinggi. Maknya Rani Tebing Tinggi, langsung aja pertanyaannya Mak Rani. Ya gini Ustaz. Bagaimana cara menimbulkan rasa syukur yang lebih gitu Ustaz? Kadang kan ada orang melihat gini Ustaz. Kita ya nggak terlalu susah amat gitu kan. Tapi kan ada yang lebih senang dari kita gitu. Kita berpikir gini, kok bisa ya? Sementara kita yang kerja setengah mati aja, kita nggak perlu juga bisa kaya-kaya gitu. Bagaimana menimbulkan cara syukur tuh supaya lebih tinggi lagi rasa syukurnya gitu Ustaz? Iya, iya. Oke aja Ustaz, syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kebanyakan orang itu hilang rasa syukur Ustaz gara-gara nengok orang yang di atas. Nengok dia kerjanya enak aja di rumah aja, tapi mobil, motor baru terus gitu kan, perabotan baru terus. Awak yang kerjanya udah kayak dikejar setan Ustaz. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, tak kaya Ustaz. Kan agak berkurang rasa syukur itu Ustaz. Nah, ini gimana cara menimbulkan rasa syukur nih Ustaz? Masya Allah Ibu ya. Kadang-kadang kita ketika iman turun ya. Iman turun ya Allah dia itu gak sholat-sholat tapi kaya. Kita ini sholat gak kaya-kaya. Iya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Kita harus meyakini bahwa nikmat itu bukan saja dalam bentuk uang. Bentuk harta. Kadang-kadang orang berpikir ini yang dimaksud dengan nikmat itu adalah uang. Ya kan?
kesehatan dia nggak hitung. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna ila rabbika lakanut. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia itu kalau berbicara kepada nikmat kepada Allah lakanut. Lakanut itu dikatakan apa yang dimaksud kita menjadi orang lakanut? Lakanut itu adalah yadhkurul masaib wa yansal khair. Nah, orang-orang ini biasanya ketika berbicara tentang nikmat, maka dia termasuk dalam kategori lakanut. Adalah orang-orang yang senantiasa mulutnya, lisannya, bibirnya mengucapkan ucapan yang susah, musibah terus. Kan setiap orang datang kalau berbicara, ya Allah, aku tadi dapat musibah. Ya kan? Ya Allah, susahnya kemarin aku sakit. Perbincangannya ketika orang duduk berbicara tentang satu yang tidak enak, yang susah ya. yang susah aja. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, lakanut itu adalah mereka yang suka berbicara tentang musibah, kemudian kesusahan, tapi mereka melupakan al khair, kebaikan. Allah, berapa banyak nilai kesehatan yang diberikan kepada kita. Ada orang yang kaya, Ibu, ya kan? Kaya. Tapi kemudian kolesterol, makan sedikit ini nggak boleh, ada yang bersantan nggak boleh. Sementara kita yang tidak punya semua boleh. Semua boleh, tapi nggak bisa beli. Tapi nggak bisa beli, ya kan? Salah satu contoh orang yang terkaya yang punya beberapa pesawat, dia nggak bisa naik pesawat karena takut ketinggian. Kan dicabut nikmatnya. Iya sih. Kita yang ala kadarnya mau naik ke sana pesawat bisa, naik apa saja bisa. Jadi maka kata Rasulullah ada satu kaidah ya dalam hidup. Kata Rasulullah itu, maka ketika berbicara tentang dunia, maka lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kita. Oh, ternyata masih banyak orang yang susah. Ketika kita mendapatkan musibah juga, contoh dikatakan para sahabat Rasulullah SAW dikatakan ketika mendapatkan musibah. Urwah bin Zubair, ya kan? Urwah bin Zubair pada saat itu yang dia datang ke salah satu khalifah, tiba-tiba anaknya ditendang dengan kuda kerajaan sehingga mati, dadanya ditendang langsung meninggal. Ketika Tuan Urwah bin Zubair menguburkan anaknya waktu itu, maka kemudian kakinya terkena penyakit namanya gorgorina. Gorgorina itu adalah satu jenis penyakit yang apabila kena tanda tertentu maka akan menjadi busuk. Maka pada waktu itu mau tidak mau harus diamputasi. Kehilangan anak, kehilangan kaki. Bagaimana sedihnya Urwah bin Zubair. Padahal anaknya ini dikatakan dikader untuk menjadi penerusnya. Sudah hafal 30 juz. Sudah hafal Al-Quran dikatakan. Ini mau dikader menjadi ulama. Tapi kemudian datang kabilah yang mendatangi khalifah, orang yang tertimpa bencana musibah, sehingga kemudian dikatakan kata khalifah, kenapa kalian datang? Wahai khalifah, kami tertimpa bencana. Pada satu malam kehilangan datang air yang menenggelamkan seluruh harta kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, dan orang-orang kampung kami. Sehingga saya, kata seorang pimpinan di situ, saya ketika semua sudah tenggelam, saya lihat ada anak saya yang tersangkut masih bayi. Saya mau kejar di sana, yang nangis di satu pohon, yang ketika banjir dikatakan di satu pohon. Saya mau coba ke sana, tiba-tiba saya lihat ada unta saya yang terjerat. Saya datangi, kemudian kaki unta itu menendang saya dan saya buta. Dan saya coba berusaha ke sana dalam keadaan buta. Ternyata anak saya sudah dimakan serigala. Dalam satu malam kehilangan harta, keluarga, mata, dan seluruh keluarga. Habis semua. Habis. Jadi ketika itu dikabarkan kepada Urwah bin Zubair, dia mengatakan alhamdulillah. Ternyata di antara seluruh kakiku yang 4, 2 tangan, 2 kaki, dikatakan yang diambil cuma 1. Ya kan? Kemudian di antara beberapa anak yang diambil juga cuma 1 anak. Dalam artian ketika berbicara tentang musibah, berbicara tentang satu rizki, maka lihatlah ke bawah. Ketika berbicara tentang ibadah, lihatlah ke atas bagaimana. Pak Selamat ibadahnya luar biasa, sholat tahajudnya, dakwahnya dan sebagainya. Jadi kita harus mencontoh bagi orang-orang yang baik ke atas ketika beribadah. Tapi berbicara harta harus ke bawah. Allah taala. Berarti pergaulan kita juga harus kita lihat juga nih. Iya.
Kalau bergaul sama orang-orang kaya aja merasa miskin terus kita nih. Karena sering-sering bergaul sama orang-orang kayak kita ini. Oke pemirsa, kita akan rehat sejenak. Ya, insya Allah kita akan lanjut lagi. Untuk itu bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan nanti hubungi kami di 0617944282 atau melalui SMS di 085277992202. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kembali lagi kita di Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati, dan masih kami ajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0617944282 atau melalui SMS di 085277992202. Kita angkat telepon yang sudah masuk, ada siapa? Assalamualaikum. Terputus, silakan dicoba kembali. Oke, sambil kita menunggu penelpon yang masuk nih Pak Ustadz. Kita lanjut lagi nih pertanyaannya Pak Ustadz. Silakan. Oke, mana nih ya? Kecil banget tulisannya. Oke, sudah masuk kembali sampai Ustadz. Kita angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Ukti Aisyah, Ustaz. Ukti Aisyah di Sedang Bedagi. Silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiki barakallah. Anak mau bertanya tentang ini, Ustaz. Masalah warisan ini, Ustaz, ya. Warisan. Tapi non muslim sama muslim ya, Ustaz. Ketika anak ini beralih agama gitu, Ustaz, ya, menjadi muslim gitu, Ustaz. Iya. Lalu dia tetap meminta hak warisan kepada orang tua yang non muslim gitu, Ustaz. Lalu bagiannya dia itu lebih banyak itu, Ustaz, dari adik-adiknya gitu, Ustaz. Apakah dibolehkan, Ustaz? Dan yang warisan yang dia dapat itu dikelola dia sampai sekarang gitu, Ustaz. Iya. Apakah termasuk itu harta yang halal ataukah tidak gitu, Ustaz? Iya. Iya. Sudah paham pertanyaan kan, Ustaz? Iya Bu, insyaallah. Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan warisan. Saya ingat kemarin ada pertanyaan juga tentang warisan. Tentang warisan ya, bagi-bagi warisan apa kemarin? Bu Novi namanya di Galang. Bu Novi atau yang burung? Bu Novi. Bu Novi. Ya, tapi nanti kita tahan dulu pertanyaan Bu Novi, kita jawab dulu pertanyaan. Oh iya ya, Bu Novi ya. Nah, ini berkaitan dengan warisan. Ini alhamdulillah sudah masuk Islam anaknya, sementara orang tuanya masih non Muslim, Ustaz. Nah jadi apa memang masih berhak dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang non Muslim? Bahkan tadi kalau kata Ukti Aisyah lebih banyak nih Pak Ustaz. Dan apakah hartanya halal Ustaz warisan dari orang non Muslim? Ya, Ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya dikatakan la yarisul mu'minul kafir. Maka kata Rasulullah, maka tidak mewariskan seorang yang beriman kepada orang-orang kafir. Apakah anak kita yang kemudian murtad, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Atau justru sebaliknya, kita yang menjadi muslim, sementara kita, orang tua kita kafir, apakah kita mendapatkan warisan? Sama saja, keterbalikan ini dikatakan adalah memutuskan hubungan warisan. Kecuali seandainya kita diberikan. Kalau dikasih misalnya hadiah, ini karena anak merasa juga anaknya dikasih, bolehkah? Boleh untuk diterima. Tapi ketika berbicara tentang warisan maka putus haknya, apalagi kemudian lebih banyak. Nah, karena bagaimana kita akan menegakkan syariat Islam, pembagiannya nggak akan bisa, karena dia bukan Muslim. Begitu juga sebaliknya, seorang yang non Muslim maka akan terputus hubungan warisannya. Iya. Jadi kalau dia mengambil lebih banyak, pada asalnya banyak atau sedikitnya adalah secara hukum tidak diperbolehkan. Nah itu dia. Dan bagi kita yang kemudian diberikan kadang-kadang ada yang biarpun sudah masuk Islam misalnya, ada masih keluarga yang baik. Ketika dia memberikan harta bukan dari warisan, memberikan harta hadiah, maka apakah boleh? Secara hukum boleh. Ya, kalaupun seandainya dia mengatakan ini warisan, maka kita katakan dalam Islam nggak boleh. Kalau dia ngotot untuk ngasih sebagai hadiah, maka terimalah.
Allah terus. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita ke pertanyaan dari Bu Nopi di hari Kamis lalu nih Pak Ustadz. Iya. Nah, ini berkaitan dengan warisan. Ada 3 orang tiga orang perempuan, 2 orang laki-laki nih anak nih Pak Ustadz. Kemudian kita tahan dulu sampai ada penelpon. Oh iya, oke. Oke, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengar Agil di Takengon. Takengon Pak. Mohon maaf Pak, mungkin agak sedikit diangkat suaranya Pak. Dengan Ragil di Takengon. Oke, Pak Ragil silakan pertanyaannya Pak Ragil. Pertanyaannya bagaimana menyikapi rasa bersyukur karena kondisi sekarang ini harga-harga semua jadi orang banyak mengeluh. Seperti begitu, apa mengeluh itu termasuk bagian dari tidak bersyukur. Ya, itu aja Pak. Itu aja untuk Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Syukron. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Ragil di Takengon, kita kembali ke pertanyaan Ibu Nopi. Bu Nopi ya. Iya, jadi ada kakaknya itu yang nomor 1 sudah tua tapi belum nikah-nikah, Ustadz. Artinya hidupnya sebatang kara gitu. Jadi akhirnya harta warisannya itu ya udah jatahku untuk kakak aja dulu. Tapi nanti kalau kakak meninggal, jatah kakak sama jatahku semua untuk aku semua jadinya. Gitu. Ya, ya. Ya, itu untung-untungnya kalau kakaknya duluan meninggal, kalau meninggal nggak ngerasain. Ya, terima kasih ya kepada Bu Nopi ya. Iya. Mohon maaf kemarin karena kehabisan waktu ya. Iya. Untuk masalah warisan, maka setiap seorang mukmin dan mukminah adalah harus mempraktekkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembagian ketika kita mendapatkan misalnya 2/3 atau 1/3 atau 1/4 atau 1/8 atau 1/6, bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah itu menjadi satu keputusan yang mutlak. Ya. Oh, kita tidak mau misalnya. Nah, ada mekanisme ada disebut dengan tanazul. Tanazul itu adalah mundur. Dalam artian ketika sudah dibagi, kemudian aku melepaskan hakku, aku berikan kepada siapa? Kepada kakakku, boleh gak? Boleh. Tapi itu setelah dibagi. Dibagi dulu. Dibagi dulu berapa jatah masing-masing, dihitung dan sebagainya. Ketika ternyata 1 miliar, bagian 1 orang. Kemudian satu mengatakan, karena dia sudah mapan lah sebagainya, bolehkah dia tanazul, berlepas diri dari haknya? Boleh. Ketika sudah dibagi. Sudah dibagi, maka berikanlah kepada kakaknya. Boleh gak? Boleh. Tapi seandainya kesepakatan bahwasanya kalau siapa dulu yang meninggal, maka dia adalah akan jatuh hak warisnya kepada yang masih hidup, dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita melihat maslahat, mungkin saja ada anaknya. Harta ini ketika dia sudah menjadi miliknya, harta ini adalah milik ahli waris dianya. Jadi kesepakatan yang kita bangun adalah dikatakan adalah syaratul batil, adalah syarat yang batil, yang enggak benar. Iya. Jadi jangan membangun satu syarat yang tidak benar. Ketika dia tidak benar, maka tidak boleh untuk ditaati. Nah, karena apa? Karena ada hak di sana mungkin akan dibagikan kepada anaknya. Kalaupun tidak anak, orang tuanya. Kalaupun tidak orang tuanya, siapanya saja dari orang-orang yang berhak menerima warisan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita yang meninggal, maka hak waris itu kepada orang-orang yang berhak. Bahkan seandainya pun kita ada berwasiat untuk memberikan harta itu kepada orang lain, kepada kakak kita atau siapa saja yang sudah kita sepakati, apakah jatuh sesuai dengan wasiatnya? Enggak. Kenapa? Karena orang yang di luar dari waris, yang penerima waris, maka kata Rasulullah, ats-tsulutsu katsir. Kata Rasulullah, 1/3 itu banyak. Secara keseluruhan hartanya, maka kita keluarkan seandainya kita mewasiatkan, ketika kita ingin meninggal, maka harta ini seluruhnya diberikan kepada anak angkatku misalnya. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya kan, diberikan kepada anak angkat. Anaknya enggak mendapatkan. Apakah ini sah? Maka dikatakan ini syarat batil. Syarat ini batil. Kenapa? Dia harus seandainya wasiat itu pun, kalaupun dia harus dipenuhi, tapi dipenuhinya cukup 1/3. Tidak boleh melebihi dari 1/3 harta.
Iya. Dan sisanya 2/3 adalah dibagikan kepada ahli waris. Wallahu ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita ke pertanyaan Pak Ragil dari Takengon, Pak Ustadz. Ya, di masa-masa sekarang ini Ustadz, rasa syukur itu teruji dengan banyaknya kita mengeluh. Aduh, minyak goreng harganya naik lagi. Naik udah hampir 40.000 sekarang 2 liternya nih. Jadi dengan kita banyak mengeluh ini Pak Ustadz, apakah itu mengurangi rasa syukur kita atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih kepada Pak Ragil ya di Takengon ya. Syukur itu dikatakan Syekh Tamimi mengatakan asyukru atsana'u 'ala Allah wa ta'dhimu 'alaihi bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Bahwasanya dikatakan berbicara tentang mensyukuri nikmat, naiknya barang, kemudian hujan terus dan Covid lagi melanda misalnya, banyaknya terus silih berganti. Dikatakan mensyukuri nikmat, berbicara tentang mensyukuri nikmat adalah dikatakan ats-tsana'u 'ala Allah, adalah kita mengagungkan Allah. Wa ta'dhimu 'alaihi, kemudian kita memuji mengagungkan Allah bil lisan, dengan lisan. Kita bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah menganjurkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita mendapatkan musibah, bencana, cobaan, apapun kendalanya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kata Rasulullah. Alhamdulillah dalam segala suasana. Kata Rasulullah. Berarti kita memuji Allah. Bencana yang kita peroleh, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil qalbi, dengan hati. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwasanya musibah, bencana dan kemudian nikmat semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bil jawarih, dan kemudian kita mengamalkan dengan anggota tubuh. Tidak cukup bagi orang yang mengatakan alhamdulillah ketika bencana pun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau melakukan sholat. Ini dikatakan tidak mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu harus dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh melakukan ibadah. Masya Allah. Jadi bagi kita, para gil misalnya, dan ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat yang lainnya, dikatakan apapun masalah yang kita peroleh, baik bencana, musibah, apapun yang membuat kita gundah gulana, dikatakan bahwasanya itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang kita lihat bencana itu casing. Casingnya azab, dalamnya nikmat. Jadi kalau kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ada casingnya nikmat, orang yang diberikan harta berlimpah dan sebagainya, yang pertanyaan yang pertama tadi juga dikatakan, akan tetapi dalamnya azab. Kita diberikan itu adalah agar supaya kita kufur. Contoh Firaun. Diberikan harta, diberikan jabatan. Semuanya diberikan kepada Firaun. Tapi agar apa? Agar dia semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Casingnya Nikmat. nikmat, dalamnya azab. Oh, gitu. Allah taala. Jangan percaya sama casing. Ustaz. Iya. Ada telepon lagi Ustaz, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan dicoba kembali pemirsa. Pak Ustadz, tampaknya kita harus kembali rehat nih Pak Ustadz ya. Iya, silakan. Untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami. Ya silakan di 06179442282 atau bisa melalui SMS di 085277992202. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, podcastnya Muslim sejati. Dan masih ya kami mengajak bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 06179442282. Kita angkat dulu, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Anto di Tebing Tinggi, Pak. Pak Anto, Tebing Tinggi, Masya Allah. Silakan pertanyaan Pak Anto. Gini Pak ya, saya mau bertanya akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kan marak orang menukarkan rupiah dengan dolar. Istilahnya bermain rupiah dengan dolar lah gitu. Iya. Iya.
Jadi ada orang menawarkan kepada saya, kalau kita punya uang 9 juta, Iya. itu beli robot 1,5 juta, sisa uang kan 7,5 juta. Mhm. Itulah investasi kita. Beli apa Pak? Beli robot. Beli robot, nah istilahnya ada robot. Jadi robot itulah yang mewakili kita untuk main dolar tersebut. Mhm. Jadi per hari itu kita bisa untung $5. $5 dibagi 2 dengan perusahaan, jadi kita hanya dapat $2,5 per hari. Mhm. Kata dia, itu sudah resmi dari MUI. Oh. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah itu benar? Saya rasa Bang Biring dan Bang Slamet itu saya rasa tahu itu masalah itu. Nggak tahu saya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu begini, apakah benar itu halal? Itu Hasil dari permainan tersebut apakah halal untuk kita? Itu yang saya tanyakan. Pak, keuntungannya itu pasti $2 terus. $2,5. Itu kadang-kadang bisa juga rugi. Oh, bisa gitu. kadang rugi. Bisa kalau rugi ya kita nggak dapat untung. Gitu. Tapi kalau pas untung itu $5 bagi 2. Oh, pokoknya keuntungan tetap bagi 2 gitu Pak ya. Berarti yang Iya, mengendalikan penjualan siapa nih? Yang mengendalikan itu robot. Bukan berdasarkan keinginan kita. Bukan, itu yang mengendalikan robot lah itu. Cuma yang menjadi pertanyaan saya ini, yang menjadi masalah bagi saya kan, katanya itu resmi sudah dari MUI. MUI mengatakan itu halal. Apa benar itu? Oh, ada fatwa MUI menghalalkannya. Halalkannya ya. Iya. Coba saya bilang, nantilah saya tanya dulu Ustadz yang sering saya dengar. Memang saya sering mendengar, tapi saya jarang interaktif. Iya. Iya, iya. Masya Allah. Jadi ya, Assalamualaikum Pak. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto di tebing tinggi Pak Ustadz. Saya masih agak kurang paham nih berkaitan dengan sistem kerjanya nih Pak Ustadz. Iya. Tapi intinya bermain dolar. Tapi situ memang ada seperti apa ya, orang ketiga mungkin Ustadz ya. Orang ketiga dia dan yang itu robot mengendalikan. Robot itu yang mengendalikan. Keuntungan bagi 2 Pak Ustadz. Kalau rugi ya rugi. Tapi kalau untung bagi 2. Ini bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk riba atau bagaimana? Sementara menurut katanya nih sudah ada fatwa MUI yang menghalalkannya katanya. Iya. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Pak Anto teh. Di tebing tinggi. Pertama kalau melihat, Allah Ta'ala bisawab. Sistem ini harus kita perdalam dulu Pak. Tapi jawaban sementara, nanti mungkin pada pertemuan mendatang bisa kita perdalam ya. Iya. Ketika kita ingin menghukumi segala sesuatunya harus mengetahui detail sistem ini. Pertama, kalau yang digambarkan Pak Anto bahwasanya untuk jual beli dolar itu secara hukum sah dan itu diperbolehkan. Jual beli, misalnya beli dolar. Saya beli dolar dengan harga 14.000 sekarang misalnya. Besok ada kenaikan dolar menjadi 14.300. Ada selisih 300 rupiah. Maka waktu itu kemudian saya jual ke money changer atau ke bank dan sebagainya. Maka saya dapatkan keuntungan selisih. Maka ini boleh. Kenapa? Karena dia tidak sejenis namanya. Nah, ketika rupiah dengan rupiah, kan ada orang yang jual rupiah. Rupiah apa? Karena sudah terlalu lama jadi koleksi. Berapa nilai intrinsiknya di uang ini? Misalnya 200 rupiah. Kita belinya berapa? 2 juta. Bolehkah? Enggak boleh. Karena dia satu jenis. Sama juga kasusnya dengan uang baru. Ya, uang baru orang yang mau lebaran, ketika membeli uang dengan uang rupiah dengan rupiah dengan kadar yang berbeda, dia belinya uang 2 juta dengan harga 2.500.000 atau 2.100.000. Apakah boleh? Maka ini jatuhnya kepada riba. Sementara jual beli dolar ini dikatakan adalah boleh. Kenapa? Karena 2 mata uang yang berbeda. Nah, itu secara para ulama menjelaskan dan itu boleh. Itu jual beli dolarnya. Kemudian yang kedua, wallahu ta'ala bishawab, apakah ini termasuk dari bursa ya? Apakah yang dimaksud robot itu menggunakan bursa? Tapi biasanya bursa adalah kita yang kontrol. Kita yang kontrol harga dan sebagainya, bukan dengan menggunakan sistem by IT, dengan IT atau dengan robot ya. Biasanya itu ketika harga naik, maka kemudian kita lelang, kita jual dengan saham. Saham yang kita beli, kita jual. Itu pun dilihat. Kalau misalnya seandainya jual belinya sesuatu yang haram seperti khamar dan sebagainya, maka secara hukum tidak boleh.
Ya, tapi kalau dia yang halal seperti jual beli dolar tadi, emas, gold ya, ataupun lain sebagainya, maka secara hukum boleh. Masalah tentang bisnis mengenai tentang kurs ataupun mengenai jual beli online. Ya, jual beli online yang dia menggunakan bursa. Jadi secara hukum boleh. Nah, kalau menggunakan perantara robot, ini yang harus kita dalami, apakah kemudian dia ada fluktuatif, ketika kita rugi kita menanggung rugi, ketika untung kita mendapatkan untung, maka secara hukum boleh. Kalau kita itulah yang disebut dengan al-musara'ah dalam hukum jual beli. Al-musara'ah itu adalah ketika ada keuntungan dari report keuntungan, kita mendapatkan keuntungan, maka itu hak kita. Ketika rugi berapa persen yang harus dijelaskan, kita mendapat berapa persen. Seandainya dikatakan kesepakatan pertama, ini kan sama juga dengan kita menitipkan uang ke Pak Slamet. Pak Slamet kemudian membisniskan, ya kan? Membisniskan. Bisnisnya Pak Slamet itu kita sepakati, saya katakan kesepakatan kita adalah pembagiannya ada 50-50. Kalau untungnya. Kalau untung Pak Slamet dari report keuntungan bersih adalah mendapatkan 50% dan saya mendapatkan 50%. Ketika rugi juga sama. Ketika rugi Mas Slamet mendapatkan kerugian 50% menanggung dan saya menanggung 50%. Jadi kalau seandainya dari 1 miliar contohnya, kemudian kerugian 100 juta, maka masalah menanggung 50 juta, saya menanggung 50 juta. Kerugian. Harus adil ya. Harus adil. Itulah disebut dengan musyawarah. Seandainya satu pihak saja yang menanggung rugi, maka jatuhnya kepada riba. Oh, berarti nggak boleh gitu. Nah, ini nggak tahu nih sistem robot tadi ini, apakah kita rugi ketika rugi kita menanggung rugi. Kalau rugi menanggung rugi, maka dikatakan secara hukum sah. Nah itu dia, Allah ta'ala. Oke, berarti nanti kita perdalam lagi masalah sistem robot tadi Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Pak Anto tadi dan terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali kita akan bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Masih ada waktu kita sedikit lagi, mungkin singkat aja nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Iya. Sampai nomor berapa tadi ya? Sampai saya salah buka pertanyaan nih Ustadz, afwan Ustadz. Iya. Oke, ini dia pertanyaannya Pak Ustadz. Ustadz, saya ingin melaksanakan pesta pernikahan nih Ustadz di kediaman calon mertua. Akan tetapi nih Ustadz, calon mertua saya akan melaksanakan pesta dengan mengadakan musik-musik nih Ustadz. Plus ada biduannya, asik nih Ustadz. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ya, sementara saya sudah paham akan hukum musik itu sendiri Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada ikhwan-akhwat yang ingin menikah. Mudah-mudahan diundang. Iya, amin biar makan enak kita. Mengenai tentang musik. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakunanna ummati aqwam yastahiluna al-hara wal harira wal khamra wal ma'azim. Kata Rasulullah bahwasanya nanti pada akhir zaman umatku akan menghalalkan salah satunya adalah alat musik. Menunjukkan hadis ini adalah dulu diharamkan. Nah, bagaimana orang yang menikah kemudian ada alat-alat musik? Pertama dilihat ibu yang mau menikah, bagi kita yang mau menikah, maka perhatikanlah. Pertama, pada zaman Rasulullah ada salah seorang wanita, dia mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah masuk ke tempatku. Dikatakan waktu aku menikah. Kata seorang Robi, dikatakan Robi binti apa gitu, salah seorang sahabiat, dia mengatakan Rasulullah datang ke rumahku. Ketika waktu itu aku lagi sedang menikah. Kemudian wajahlah Rasulullah ala firash. Kemudian Rasulullah duduk di atas tempat tidur. Sebagaimana Khalid duduk di atas tempat tidur kata Robi. Maka setelah duduk di atas tempat tidur, di atas tilam, ya kan? Kemudian datanglah para wanita-wanita yang ingin menyanyi. Wa yadribu alaihi biduf. Maka dikatakan mereka memukul dengan rebana. Duf. Jadi alat musik ada yang diperbolehkan, bukan di universal semua mutlak semuanya haram enggak. Maka dikatakan ada momen-momen tertentu dibolehkan. Salah satunya adalah menikah. Maka ada dengan menggunakan alat rebana maka dibolehkan. Wanita-wanita yang menyanyi, para budak, dalam riwayat lain dikatakan budak-budak wanita yang menyanyi. Apakah boleh? Maka Rasulullah pada saat itu duduk dan kemudian datang
para biduan-biduan wanita, ya kan? Tapi bukan yang melenggak-lenggok, bukan melenggak-lenggok, menari dan sebagainya, bukan. Tapi adalah mereka lompat-lompat. Sebagian mengatakan lompat-lompat ketika hari Lebaran, dikatakan juga dalam hadis Abu Bakar dikatakan mereka itu kadang-kadang lompat-lompat seperti ingin tarian perang. Nah, ada yang sebagian gitu. Sebagian lain ketika walimahan, ketika acara pesta, maka dia menyanyi dengan nada-nada syair-syair yang kemudian mengundang kepada jihad, semangat beribadah dan sebagainya. Jadi itu yang boleh dilakukan. Kalaupun terpaksa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap saja kita nasihati keluarga yang akan menanggap alat-alat musik tersebut, maka kita beritahukan. Dakwah itu kita sampaikan. Mereka terima atau tidak terima, itu urusan mereka. Nah, jangan dibatalkan pernikahannya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita mendapatkan ikhwan dan akhwat yang sudah paham sunnah, kadang-kadang udah kita batalkan aja pernikahan. Dan itu mafsadatnya lebih besar. Iya. Wallahu ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan waktu kita sudah habis dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir di sini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Ustadz syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang terkhusus bagi Anda yang telah bergabung tadi. Semoga apa yang kita dengarkan tadi menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.